Kenapa ya? Kok ada orang yang nggak bersedekah, nggak beribadah juga dengan baik, tapi rezekinya bagus? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Ada kalanya ya, orang-orang di sekitar saya itu bertanya mengenai sebuah pertanyaan yang bisa jadi juga dimiliki oleh kamu semua. Pernah nggak sih teman-teman kita punya pikiran yang cukup kritis gitu, melihat orang-orang di sekitar kita kok kayaknya menerima ketidakadilan gitu ya. Di sebelah kiri ada orang yang sudah bersusah payah bersedekah dan beribadah, kok rezekinya sempit. Tapi di sebelah kanan ada orang yang ibadahnya mungkin belentang-belentong, nggak pernah sedekah, tapi rezekinya berlimpah ruah. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang semenarik itu teman-teman. Jadi bagaimanapun keadaan kamu kali ini, ayo kita dengerin bagaimana cara pandang saya yang insya Allah ya membuka cakrawala berpikir kamu mengenai peristiwa kenapa sih kok bisa ada ya orang-orang yang kurang ibadah dan bersedekah tapi rezekinya lebih bagus daripada orang yang mungkin ahli sedekah dan beribadah. Oke? Jadi gini teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya saya akan bertanya balik kepada kamu. Coba, kamu selama ini kan bertanya ya, berdasarkan apa yang kamu lihat, mungkin ngelihat temen gitu ya. Orang-orang yang menjadi teman kamu ada yang jarang ibadah tapi kok rezekinya mengalir gitu. Tapi di sebelah kanan kita ngelihat ada orang yang ibadahnya lancar, sedekahnya oke, tapi kok rezekinya kalah sama teman kamu atau orang yang kita kenal yang gak pernah ibadah tadi. Penyebabnya apa sih? Penyebab utamanya karena kamu sebagai orang yang bertanya tadi tidak mengerti hukum alam mengenai rezeki. Benar, hukum alam mengenai rezeki. Jadi begini teman-teman, hukum alam itu ada banyak. Salah satu hukum alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan semesta alam adalah hukum mengenai rezeki. Saya selalu bilang begini, kalau kita ingin tahu hukum alam apa sih yang sudah digariskan oleh Tuhan semesta alam mengenai rezeki? Bacalah kitab sucimu, terutama Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kitab suci itu sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang apa sih yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Sekarang, faktanya, mohon maaf sekali, banyak di sekitar saya, orang-orang Indonesia ini hanya mengetahui sesuatu terlalu sedikit. Mereka hanya mengerti, oh kalau mau rezeki bagus sedekah dong, ibadah dong, selesai. Padahal hukum alam rezeki itu juga ada terms and condition. Wih, terms and condition itu apa mas bro? Terms and condition itu syarat dan ketentuan. Bener. Jadi jangan kira kita kalau misalnya dapat hadiah aja deh syarat dan ketentuannya. Hukum alam mengenai rezeki itu sendiri pun ada loh syarat dan ketentuannya yang berlaku. Nah sekarang gini, yang akan kita fokus bahas di sini adalah syarat dan ketentuan apa sih yang membuat hukum alam rezeki itu bisa berjalan dengan baik. Oke? Pertama, saya ingin menyampaikan rasa sedih saya terlebih dahulu. Waduh, sedih kenapa mas bro? Sedihnya karena kalau saya beribadah nih teman-teman di musola ya, karena saya muslim, saya tuh sedih loh. Sedihnya karena ngeliat begitu banyak orang yang beribadah itu hanya untuk memenuhi kewajiban, alias terlalu cepat. Sekarang, bayangin deh, kalau kita ibadahnya hanya sekenanya, cepet-cepet, yang penting ibadah, yang penting sholat kalau muslim, terus kita mau minta rezeki, kira-kira sopan gak sih? Kira-kira layak nggak kita meminta sebuah rezeki, padahal ibadahnya kita aja tuh hanya sekedar ibadah supaya wajibnya hilang gitu. Nah ibadah kayak gitu, terus kita nanya, gue udah ibadah tapi kok rezekinya sempit. Kira-kira pantas nggak ya? Coba deh. Lah mas bro, terus ibadah yang bener gimana? Gini loh, ibadah yang bener itu pakai hati. Diresapi pelan-pelan. Dinikmati tuh kontak batin sama Yang Maha Kuasa kalau ibadah tuh dinikmati. Bahasa gampangnya ikhlas. Gak usah mikirin, aduh pekerjaan masih banyak nih. Aduh, ntar gue pulang jam berapa ya? Aduh, kompor belum dimatiin. Nggak usah mikirin itu, teman-teman. Ikhlas. Semua sudah ada yang ngatur. Fokus kita hanya ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Titik. Dinikmati. Itu kunci ibadah yang bagus. Nah, mas bro, bentar deh. Tapi kan yang kita bahas kali ini adalah kenapa orang yang tidak beribadah sama sekali malah kok rezekinya bisa bagus mengalahkan orang yang ibadah gitu. Kok bisa ya? Itu kenapa? Nah gini loh, selain ibadah kita harus diperbaiki, yang harus kita tahu,
ada satu kunci emas. Barang siapa di antara kamu punya nih kunci emas, rezekimu terjamin pasti bagus. Kunci emas apa itu, Mas Bro? Kunci itu namanya adalah tidak mengeluh. Sekali lagi saya ulangi, tidak mengeluh. Nih fakta ya. Seumur-umur saya hidup teman-teman, saya tidak pernah melihat satu orang pun yang mudah bersyukur rezekinya jelek. Nggak pernah ada. Saya pernah ngelihat orang yang jago sedekah, jago ibadah, rezekinya jelek. Saya juga sama seperti kamu pernah ngelihat orang yang jarang beribadah, jarang bersedekah, tapi rezekinya bagus. Tapi saya tidak pernah melihat satu orang pun yang jago bersyukur rezekinya jelek. Tidak pernah. Nah, berarti sekarang permasalahannya adalah bukan kenapa dia beribadah dan tidak beribadah rezekinya beda. Yang jadi permasalahan adalah mereka ada yang megang kunci emas, dan ada yang tidak memegang kunci emas. Bahasa gampangnya, mereka ada yang gampang bersyukur, dan mereka ada yang gampang mengeluh. Jelas dong rezekinya beda. Tidak peduli sehebat apapun mereka beribadah. Nah sekarang saya tanya sama kamu, apakah diri kamu benar yang mendengarkan saya megang kunci emas tadi apa enggak? Selama ini diri kamu beribadah, alhamdulillah. Selama ini diri kamu bersedekah, bagus. Tapi kalau sedekah dan ibadah diiringi ngeluh terus, itu buat apa? Yang sering saya lihat di kiri kanan nih gini, orang jago ibadah, bagus, tapi mulutnya nggak dijaga. Ngomongin orang, ngegosipin orang, menghakimi orang lain, buat apa? Loh buat apa-apanya Mas Bro? Ibadahmu buat apa kalau mulutnya nggak dijaga, itu buat apa? Di dalam kitab suci saya teman-teman, yaitu Al-Quran, dijelaskan bahwa syukur itu bisa melipat gandakan rezeki loh. Nah sekarang, kalau kamu jago beribadah, bagus. Jago bersedekah juga, tapi nggak bersyukur, berarti kamu kan nggak komplit untuk memenuhi janji yang maha kuasa mengenai rezeki. Benar kan? Berarti kalau nggak komplit, salah siapa rezeki kamu macet? Salah siapa? Salah Tuhan semesta alam? Tidak, salah dirimu sendiri. Karena dirimu tidak pernah bersyukur. Nah, kalau saya sudah mengatakan hal seperti ini, biasanya akan ada pertanyaan seperti ini. Mas Bro, oke. Kalau gitu seandainya kita punya kunci emas tadi itu, di mana kunci emas itu adalah tidak mengeluh, berarti kita masih perlu nggak ibadah? Berarti kita masih perlu nggak bersedekah? Nah, sekarang gini, dengarkan saya baik-baik. Coba sekarang saya tanya sama kamu, tolong dijawab dalam hati ya. Menurut diri kamu, kita perlu nggak sih nyembah Tuhan yang menciptakan kita? Perlu nggak sih kita nyembah Tuhan yang memberikan cinta kasihnya yang tanpa batas kepada kita? Perlu nggak? Perlu nggak kita menyembah Tuhan yang memberikan kita oksigen secara cuma-cuma? Perlu nggak kita menyembah Tuhan yang selalu memberikan kita kemudahan di saat kita berdoa, di saat kita kesulitan? Perlu nggak? Coba jawab pertanyaan saya, perlu nggak? Nah, selama ini diri kamu malu nggak sih karena menjalani ibadah itu hanya karena rezeki? Hanya karena uang? Berarti kalau dia beribadahnya lebih sedikit daripada saya, tapi rezeki dia bagus, berarti saya nggak perlu dong beribadah. Sebegitu teganya ya diri kamu sama Sang Pencipta yang selama ini menolong kamu. Rezeki itu kan bukan cuma duit. Rezeki itu nafas yang lancar dari hidung kamu ke paru-paru, itu rezeki loh. Rezeki itu detak jantung yang berjalan dengan baik, itu rezeki loh. Bahkan, tolong dengarkan ini baik-baik. Ketika telinga kamu bisa mendengarkan suara saya dengan baik tanpa ada halangan saat ini, itu rezeki loh. Jadi hati-hati, jangan menilai rezeki hanya untuk uang. Rezeki itu lebih luas daripada uang, dan selama ini rezeki itu banyak terjadi dalam hidup kamu. Hanya saja, diri kamu tidak pernah bersyukur. Kok diri kamu tega sih? Gak ngerasa ya bahwa rezeki kamu selama ini banyak? Gak ngerasa bahwa Tuhan semesta alam tuh selama ini baik banget sebenarnya sama kamu? Coba deh kamu pikir, bener kan? Nah sekarang prakteknya begini. Saya ingin diri kamu lebih luas lagi dong memandang yang namanya rezeki. Begini ya, ganti pengertian rezeki itu dengan segala sesuatu harta benda yang ada dalam diri kamu. Itu rezeki loh. Sekarang, kamu bisa mendengarkan saya, kamu pikir semua orang tahu pagar kehidupan? Enggak, diri kamu udah subscribe. Udah nonton video ini secara tidak sengaja maupun sengaja, itu rezeki juga loh. Dapat ilmu emas, itu rezeki. Bener apa enggak? Iya kan? Sekarang mata kamu bisa melihat nih segala sesuatu dengan jelas. Itu juga rezeki, nggak semua orang bisa ngelihat. Kaki kamu, coba sekarang hentakan kaki kamu.
hentakan kaki kamu, masih lancar, masih bisa jalan, itu rezeki loh. Nggak semua orang seumuran kamu masih bisa jalan, nggak semua. Apalagi yang diri kamu masih sehat, belum ada vonis penyakit, itu juga rezeki banget. Berapa banyak orang yang saat ini di rumah sakit, pengen sembuh tapi nggak bisa. Diri kamu sehat, itu rezeki, itu berkah. Nah sekarang, kalau kamu sekarang udah mulai sadar, coba deh, sekarang kamu taruh tangan kanan kamu di dada. Malu gak sih sama diri kamu sendiri yang selama ini ngeluh, kenapa sih rezeki saya yang udah banyak beribadah dan bersedekah kalah sama dia yang tidak beribadah dan bersedekah? Asal kamu tahu ya, rezeki dia yang tidak beribadah dan bersedekah itu bagus, itu untuk sementara loh. Untuk sementara. Belum tentu rezeki dia akan bagus untuk selamanya. Kalau kamu ingin rezeki yang abadi, perbanyaklah beribadah, berbuat amal baik, dan bersyukur. Dan saya punya satu nih hal yang bisa kamu praktekkan juga untuk keajaiban syukur ya. Begini, kalau diri kamu bisa mensyukuri nikmat terkecil dalam hidupmu saat ini, jangan heran kalau tiba-tiba berkah kehidupan kamu akan meningkat. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa bisa menikmati dan mensyukuri nikmat terkecil dalam hidup, orang itu pasti rezekinya bagus. Itu yang biasa saya rasakan dalam hidup saya sehari-hari. Nah sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu ingin menjadi orang yang mengeluh hingga rezeki kamu pun akan hilang tanpa jejak, atau diri kamu ingin memantaskan diri menjadi orang yang berhak mendapatkan kekayaan dari Yang Maha Kuasa dengan banyak bersyukur? Itu semua pilihan ada di tangan kamu. Saya sahabat kamu hanya bisa menginspirasi, tapi keputusannya ada di tangan kamu sendiri. Jadilah manusia yang bersyukur teman-teman, jangan jadi manusia yang mengeluh. Karena rezeki itu ada loh dalam hidup kamu, hanya saja kamu tidak mau melihatnya lebih dalam. Coba kamu pikirkan, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Berhentilah mengeluh dan perbanyaklah untuk menghitung rezeki yang sebenarnya ada dalam hidup kamu sendiri. Kalau kamu suka dengan video ini dan menganggap video ini sangat membantu kamu sekali, klik jempol ke atas bagi saya dan sebarkan juga ya video ini kepada orang-orang yang bisa jadi permasalahannya sama seperti kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.